Baik, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Saya akan menjelaskan arsitektur berkelanjutan dalam konteks lokal. Pada arsitektur berkelanjutan dalam konteks lokal ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama, pemanfaatan material lokal, pengolahan limbah, pemanfaatan energi terbarukan atau konservasi energi terbarukan, serta yang terakhir arsitektur berkelanjutan pada konsep arsitektur vernakular. Baik, yang pertama, pemanfaatan material lokal. Jadi dalam merencanakan arsitektur berkelanjutan dengan menggunakan material lokal, kita memberikan ide desain atau memberikan sebuah konsep dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar, terutama kita memberdayakan material-material lokal yang ada di sekitar site tempat kita merencanakan sebuah bangunan. Pada gambar di sini dapat kita lihat gereja Sasi di Keva ini didesain dengan menggunakan batu alam yang ada di sekitar lokasi. Batu alam ini mewakili keberlanjutan lingkungan. Jadi material diambil dari dekat lokasi, tidak terlalu jauh dia punya transportasi sehingga jejak ekologinya cukup baik, jejak karbonnya sangat rendah. Sedangkan keberlanjutan ekonomi dapat ditinjau dari biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan material ini atau untuk membeli material ini. Cukup murah. Terus dari sisi sosial, material ini diperoleh dari lingkungan sekitar dan dikumpulkan oleh masyarakat sekitar, sehingga bangunan ini dapat kita kategorikan berkelanjutan dari pemanfaatan material lokal. Ini ada contoh lain, batu-batu alam yang digunakan untuk membangun rumah. Nah, ini anyaman rumbia bisa digunakan untuk dinding. Ini umum digunakan oleh masyarakat di pedesaan. Ada anyaman bambu juga untuk dinding. Nah, ini masyarakat di pedesaan sudah sangat familiar. Mereka mengambil dari sekitar mereka, cukup murah. Terus mereka juga punya kearifan lokal untuk bagaimana menjaga keawetan, dan mereka juga punya keahlian untuk bagaimana menganyam sehingga membuat suatu bentuk yang bagus, menarik, dan mudah digunakan. Nah, yang berikut pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini menjadi salah satu ciri dari arsitektur berkelanjutan. Jadi sebuah bangunan dalam operasionalnya itu atau dalam penggunaannya pasti menghasilkan limbah. Nah, limbah yang diolah itu akan memberi dampak yang baik bagi lingkungan, juga memberi dampak yang baik bagi pengguna bangunan tersebut. Misalnya di gambar ini saya ambil dari penelitian saya, sanitasi berkelanjutan dari kandang babi. Jadi bagaimana kita memberi rekomendasi yang baik untuk pengembangan peternakan itu, kita mengambil limbahnya, kita olah dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat atau orang-orang yang beternak babi. Bisa juga yang beternak sapi, beternak ayam. Itu bisa dimanfaatkan limbahnya untuk
menjadi gas yang bisa digunakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga. Limbah ini juga bisa diolah menjadi pupuk, bisa untuk menjadi pupuk buat tanaman sayur-sayuran yang bisa dikonsumsi lagi oleh masyarakat yang beternak tadi itu, sehingga dia memiliki satu siklus yang baik dan terus berkelanjutan. Pemanfaatan limbah juga punya hubungan yang erat dengan pemanfaatan energi terbarukan. Dari limbah yang diolah tadi menjadi gas yang bisa digunakan untuk memasak, atau bahkan dari limbah itu diubah menjadi energi listrik pun itu sangat bermanfaat, sehingga itu juga menjadi bagian dari pemanfaatan energi terbarukan. Nah, pemanfaatan energi terbarukan ini cukup luas, jadi kita harus peka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat potensi itu tidak saja dari hal-hal yang menguntungkan atau hal-hal yang sudah ada berlimpah. Misalnya kita melihat matahari dan angin itu sebuah potensi yang baik, tetapi kita juga bisa melihat potensi itu datang dari masalah. Misalnya limbah, sampah, itu juga bisa kita melihat sebagai potensi, di mana sampah atau limbah itu memberikan atau menghasilkan gas metana yang bisa diolah menjadi energi yang baru. Nah, ini contohnya misalnya dari pemanfaatan limbah kotoran ternak bisa diberdayakan kembali untuk menjadi biogas yang bisa bermanfaat. Nah, ini ada skemanya, kalian bisa lihat dari limbah ternak, dari sampah bisa diberdayakan dan menjadi gas untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, energi terbarukan juga bisa kita lihat pada penggunaan wind turbine atau turbin angin. Bisa juga pada solar cell atau panel surya. Nah, ini memanfaatkan angin dan memanfaatkan matahari. Nah, sekarang pada desain arsitektur sudah mensyaratkan untuk memanfaatkan energi terbarukan itu dia menjadi satu bagian yang tidak dipisahkan dari desain, sehingga muncul satu konsep baru dikenal dengan solar texture. Itu bagaimana panel-panel surya itu menjadi bagian dari desain. Di sini ada contoh panel surya menjadi bagian dari desain sebuah bangunan, sehingga dalam kita merencanakan atau memberi rekomendasi atau membuat konsep desain yang baru, kalau kita mau menggunakan wind turbine atau solar cell, kita harus merencanakan konsep yang include dengan desain bangunan tersebut. Nah, yang terakhir, arsitektur berkelanjutan pada konsep arsitektur vernakular. Nah, rumah-rumah tradisional menyimpan banyak sekali konsep-konsep lokal yang mereka tumbuhkan atau mereka bangun dengan unsur-unsur budaya atau nilai-nilai budaya. Misalnya bangunan harus bulat karena ada syarat-syarat tertentu, atau karena budaya ini mensyaratkan harus bulat, atau tiangnya harus berapa karena ada syarat-syarat budaya. Tetapi kalau kita telusuri dari sisi ilmiah, dalam konteks ini adalah arsitektur berkelanjutan, kita bisa gali ternyata di dalam bangunan tradisional ini ada keberlanjutan yang bisa menjadi acuan untuk desain bangunan-bangunan modern.
Contoh pada rumah tradisional di masyarakat Dawan atau masyarakat Atoni, suku Atoni di Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara. Nah, ini juga dari penelitian saya, keberlanjutan ekonomi, bahwa rumah-rumah bulat ini mereka bangun di di tanah mereka yang dikelilingi oleh ladang atau tempat mereka juga berkebun. Nah, di situ ada pertanian, ada peternakan. Mereka beternak juga tidak terlalu jauh sehingga mudah untuk mereka kontrol. Terus hasil pertanian. Nah, bangunan ini juga menjadi lumbung untuk mereka menyimpan hasil pertanian. Itu dari sisi ekonomi. Sedangkan dari sisi sosial, rumah-rumah bulat ini di pekarangan mereka tidak membutuhkan pagar yang permanen. Jadi hubungan antara satu rumah ke rumah yang lain tidak ada batasan yang terlalu tegas, sehingga saat mereka ada di rumah di jam sore misalnya setelah pulang dari kebun, mereka dapat bersosialisasi, misalnya makan sirip pinang bersama dengan tetangga atau berdiskusi bersama. Itu sangat erat. Terus dalam pembangunannya itu gotong royong itu masih cukup kental. Nah, dari sisi lingkungan, mereka menggunakan material alami, sangat alami dan tidak melalui pabrikasi. Jadi ada bahan kayu, ada bahan bambu, ada bahan alang-alang, semua datang dari lingkungan di sekitar mereka. Nah, ini yang menjadikan arsitektur berkelanjutan bisa kita pelajari atau kita gali dari arsitektur vernakular. Nah, ini kita lihat bangunan tradisional. Nah, ini ada contoh arsitektur vernakular yang tidak memiliki nilai tradisional, tetapi dia masuk dalam kategori vernakular atau bangunan yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri tanpa menggunakan arsitek. Nah, bangunan ini juga punya konsep berkelanjutan yang mirip dengan bangunan tradisional sebelumnya, menggunakan material alam, ada di sekitar pekarangan yang dimanfaatkan sebagai tempat mereka berkebun, sehingga sayur atau bahan-bahan makanan bisa mereka peroleh untuk mendukung kehidupan mereka. Jadi kita mempelajari arsitektur berkelanjutan, kita mulai dari konteks lokal. Kita mulai dari pemanfaatan material lokal, pengolahan limbah, pemanfaatan energi terbarukan yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir kita bisa pelajari arsitektur berkelanjutan dari konteks arsitektur vernakular. Itu saja hal-hal yang bisa kita pelajari bersama. Kiranya materi ini bisa membantu kita untuk lebih memperdalam arsitektur berkelanjutan untuk membuat lingkungan yang lebih baik. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.